Hari ini adalah seri kedua, saudaraku, melanjutkan yang kemarin. Temanya masih ingat gak yang kemarin? Jangan-jangan udah lupa nih. Yang minggu kemarin, masih ingat temanya apa? Jangan sampai tidak percaya. Nah, ayo ngomong kiri kanan. Temanya jangan sampai tidak percaya. Ya, ini menjadi satu rema buat kita semuanya. Karena ada sesuatu bahaya di depan kita ketika kita menjadi pribadi yang tidak percaya. Kebanyakan orang-orang menjadi tidak percaya karena apa? Karena kondisinya tidak enak, ya kan? Penderitaan, kesusahan, kesukaran, nggak enak, sehingga membuat mereka akhirnya jadi tidak percaya. Tetapi di zaman sekarang pun, ya kan? Zaman sekarang pun bukan hanya dalam kondisi yang nggak enak orang bisa jadi tidak percaya. Dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi berkecukupan pun orang bisa punya potensi untuk menjadi orang yang kemudian tidak percaya sama Tuhan, ya, kepada janji Tuhan. Nah, kemarin kita belajar tentang seorang perwira, luar biasa, orang yang punya jabatan, orang yang terpandang, dia adalah ajudannya raja, orang penting dalam kerajaan itu. Tetapi karena dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan, yaitu firman dari Tuhan melalui Nabi Elisa. Tuhan berfirman melalui Nabi Elisa, dan dia sampaikan, Nabi Elisa sampaikan bahwa besok akan terjadi, ya, 1 uang perak akan bisa membeli 3 kilogram gandum yang terbaik. Atau kalau mau gandum jenis lain, dia bisa mendapatkan 6 kilogram. Yang kemarinnya, sebelumnya terjadi kelaparan yang maha dahsyat, maha hebat, saudara, sampai seorang anak dimasak dan dimakan. Wah, 2 perempuan punya anak, 1 janjian nih, hari ini kita makan anakku, besok gantian anakmu ya kita makan. Sampai kayak begitu, ini dicatat di Alkitab. Nah, hari ini kita melanjutkan belajar dari perjalanan umat Israel, saudaraku. Ya, nah kita lihat sama-sama di dalam, mulai dari bilangan dulu ya, bilangan 32 ayat yang ke-8. Bilangan 32 ayat yang ke-8. Atau sorry, maaf ya, dari Keluaran dulu aja, mundur dulu ya. Jangan bilangan, loncatnya terlalu jauh. Keluaran dulu aja. Keluaran 19 ayat 1. Kita mulai, karena perjalanan umat Israel akan keluar dari Mesir dicatat di dalam Keluaran. Ya. Kita lihat di sini Keluaran 19 ayat 1, saudara bisa pilih yang versi BIMK, ya, bahasa Indonesia masa kini. Kalau di Alkitab itu ada. Saudara tinggal pilih yang BIMK. Saya bacakan ya. Keluaran 19 ayat 1. Sesudah itu bangsa Israel meninggalkan Rafidim, dan pada tanggal 1 bulan ketiga, so catat ini, bulan ketiga setelah mereka meninggalkan Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Nah, gampangnya begini saya jelaskan. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka merayakan Paskah, ya. Setelah mereka merayakan Paskah, mereka berjalan tuh, dituntun oleh Tuhan sampai ke sampai ke Gunung Sinai. Ya. Sampai di daerah di mana ada Gunung Sinai di situ. Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa menerima 10 hukum Allah itu. Nah, perjalanan dari sejak mereka merayakan Paskah sampai ke Gunung Sinai itu dicatat ya. Nanti kita lihat, perhatikan ini. Tanggal 1 bulan ketiga setelah mereka meninggalkan Mesir. Nah, berarti ada waktu 3 bulan. Perjalanan mereka sejak dari mereka merayakan Paskah sampai ke Gunung Sinai itu mereka butuh waktu 3 bulan. Karena memang banyak ya, umatnya banyak, bawa ternak dan sebagainya, jalan kaki, butuh waktu 3 bulan. Nah, 3 bulan lamanya perjalanan yang ditempuh dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai Tuhan bilang, ayo berkemah. Tiang awan, tiang api berhenti, ya, yang menuntun Israel pada waktu siang tiang awan, pada waktu malam tiang api. Ketika menuntun umat Israel sampai di Gunung Sinai, mereka melihat, oh, tiang awannya berhenti, mereka berhenti dan berkemah di sana. Ternyata di Gunung Sinai itu mereka cukup lama berkemah di situ, saudara. Ya, perhatikan ini. Ayat yang sekarang kita loncat ya ke Bilangan 10 ayat 11. Masih dalam versi BIMK.
Bilangan 10 ayat 11. Saya berikan dasar firman-Nya supaya apa yang saya ucapkan ini sudah mengikuti, dan ini loh ada ayatnya ya. Jadi saya nggak dengan reka-reka saya kira-kira sekian, enggak. Perjalanan mereka kita lihat ya, kronologisnya. Nah, perhatikan dalam tahun kedua, Bilangan 10 ayat 11 ya. Dalam tahun kedua, nah, ya, sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir. Jadi ada kurun waktu 2 tahun berarti. Karena ingat, waktu peristiwa perayaan Paskah itu Tuhan mengubah penanggalan. Nah, ya kan? Tuhan mengubah, meriset lah dalam tanda kutip ya, meriset waktu. Dijadikan itu sebagai tahun pertama atau bulan pertama, ya kan? Sejak mereka keluar dari Mesir itu dihitung oleh Tuhan itu menjadi bulan pertama dan tahun pertama mereka, perjalanan mereka. Ya, nah sudah tahu dari 0 sampai 3 bulan ya, sampai di Gunung Sinai, kemudian berjalan lagi ya, kemudian terjadi sekarang dalam tahun kedua sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir pada tanggal 20 bulan 2 naiklah awan dari atas kemah Tuhan 12. Lalu orang Israel berurutan berangkat meninggalkan padang gurun Sinai. Berarti kita bisa menangkap ya, mereka ada di gunung Sinai itu mereka tinggal sampai tahun kedua mereka. Jelas di sini saudaraku, tahun kedua 3 bulan sampai di gunung Sinai. Di gunung Sinai mereka tinggal sampai tahun kedua. Berarti kurang lebih di gunung Sinai itu mereka ada tinggal berkemah di situ 1 tahun 9 bulan. Paham sampai di sini saudaraku? Ya, dari 0 kan, 3 bulan. Tahun kedua mereka pergi. Berarti ada di gunung Sinai kurang lebih 1 tahun 9 bulan mereka berkemah di situ. Wah. Jadi kalau sudah baca Alkitab tuh waktunya tuh penting. Sudah ikuti. Wah. Sudah, ini dari ayat ini berkata apa? Sudah dapatkan dari referensi lain. Nah, ini menjadi satu benang merah. Ya. Nah, perhatikan ini. Meninggalkan padang gurun Sinai. Kemudian kita melanjut ke begini. Di Bilangan 20 loncat ya. Ayat 16. Bilangan 20 ayat 16. Saya berikan ayat-ayatnya dulu supaya saudara bisa mengerti rangkaiannya ya. Ayat Bilangan 20 ayat 16 berkata begini, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Singkat cerita, mereka pergi dari Gunung Sinai tadi, sampailah di satu tempat namanya Kades. Katakan sama-sama Kades. Nah, Kades tadi dicatat ya, Kades adalah sebuah kota perbatasan. Nah, di Kades inilah peristiwa itu terjadi, saudaraku. Ya. Jadi mereka tuh udah berjalan 2 tahun nih sampai di Kades nih, lengkapnya nih, kurang lebihnya ya. Secara rangkaian waktunya, secara umumnya disimpulkan, diestimasikan, ya, diperkirakan mereka sampai di Kades itu pas 2 tahun. Yang kita belum mendapatkan referensi dari Sinai ke Kades itu berapa lama, tapi saya percaya masih dalam kurun waktu 2 tahun itu, masih masuk dalam kurun waktu 2 tahun itu. Kenapa kita bisa berkata begitu? Karena peristiwa di Kades inilah yang membuat akhirnya Kades ini kan perbatasan, ya. Sedikit lagi mereka melangkah itu sudah tanah perjanjian, sudah. Bayangkan, di depan mata mereka sudah terlihat tanah perjanjian itu. Karena mereka posisi di tanah perbatasan. Mungkin tinggal selangkah 2 langkah bisa, ya kan? Atau mungkin tinggal berapa meter bisa. Ya. Karena di tanah perbatasan, tapi perbatasannya di sebelah mana kita nggak dapat referensi yang lebih akurat gitu. Tapi kita hanya bisa membayangkan, oh ya kira-kira kalau perbatasan itu ya berapa panjangnya gitu ya. Intinya sudah sangat dekat di depan mata. Di Kades itulah Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, sekarang perintahkan umatku Israel ini untuk pergi memasuki tanah perjanjian di depanmu. Nah, sudah terlihat di pandanganmu. Tetapi
Tapi mereka, para orang-orang umat Israel ini, generasi yang keluar dari Mesir ini, seolah-olah baik, saudara, seolah-olah wah bener gitu. Mereka tuh usul sama Musa. Musa kan udah ngomong, ayo sekarang kita berangkat. Tapi mereka ngusulkan sama Musa begini, tunggu dulu Musa, biar kita lihat dulu, kita masuk dulu, utus dulu beberapa pengintai untuk melihat kondisi keadaan bagaimana tanah perjanjian itu. Sebenarnya itu gak sekedar usul, saudara. Kalau saya baca dan pelajari ayat selanjutnya, kita bisa ngerti ternyata itu usulnya tuh hanya untuk bungkusnya saja, hanya untuk alasan. Sebenarnya mereka nggak mau masuk tanah perjanjian. Mereka lebih senang di Mesir. Mereka suka kembali di Mesir, lebih enak di Mesir. Jadi mereka enggan untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka usul seolah-olah itu bagus, seolah-olah benar. Coba ya kita intai dulu. Artinya Musa mengizinkan. Oke, silakan. Musa pilih 12 orang, masing-masing suku, 12 suku, masing-masing pemimpinnya diambil, masing-masing pemimpinnya diambil sama Musa. Kamu, ayo 12 orang masuk. Intai mereka di sana, lihat keadaannya di sana. Singkat cerita, mereka kembali lagi ke Musa melaporkan. Hasilnya luar biasa mereka dapatkan. Kesimpulannya, luar biasa ini, tempatnya subur, semuanya baik. Tetapi kemudian ada orang-orang yang berkata busuk, saudaraku. Ya, ada orang-orang yang berkata negatif, yang menularkan ketakutan, kekhawatiran kepada bangsa yang lain, kepada umat yang lain, kepada pribadi yang lain. Disitulah, saudara, awal mula mereka harus berputar kembali 38 tahun lamanya. Peristiwa itu, saudara. Ada peristiwa yang lain lagi sebenarnya. Ya. Jadi gini ceritanya. Setelah itu terjadi, Tuhan dah marah sama umat Israel, ya, karena mereka enggan untuk masuk. Mereka banyak beralasan. Tuhan marah, Tuhan sudah menghukum. Kalau begitu hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk bersama dengan keturunan mereka. Yosua dan keturunannya, Kaleb dan keturunannya, serta orang-orang anak-anak yang lahir di padang gurun itu yang boleh masuk. Tuhan dah ketok palu, menyatakan seperti itu. Baru mereka ngomong begini sama Musa. Musa, dah sekarang oke lah, kita masuk. Kami mau masuk, kami mau perangi mereka, kami mau duduki negeri perjanjian itu, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Seolah-olah Musa ngomong begini, sudah terlambat. Kamu nggak tahu momennya. Tuhan ngomong A, kamu ngomong B. Tuhan pingin A, kamu lakukan B. Sekarang Tuhan ngomong B, kamu lakukan A. Jadi nggak sefrekuensi. Dua peristiwa itulah, saudara, membuat akhirnya mereka harus berputar lagi. Dan Alkitab mencatat 38 tahun lamanya mereka ada di padang gurun. 38 itu karena peristiwa itu ditambah 2 tahun sebelumnya, jadi 40 tahun. Sampai sini sudah mulai mengerti kisah tentang perjalanan umat Israel ini yang mungkin selama ini sudah masih bayangannya seperti apa. Nah, ini garis besarnya. Rangkuman dari 40 tahun perjalanan saya ringkas menjadi 4 menit. 40 tahun perjalanan saya ringkas jadi 4 menit, saudara, kurang lebihnya. Ya. Jelas sampai sini? Paham dulu? Oke, sekarang kita lihat. Ya. Mengapa sih kok kita nggak boleh punya hati, punya pikiran, jangan sampai tidak percaya? Nah, kita ini seolah-olah saat ini sedang dibawa Tuhan di padang gurun lagi. Ya kan? Mungkin kita selama ini udah nyaman, udah enak, ada di tempat sana. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong, nggak ada badai, nggak ada petir, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba jeleger. Dan kita harus mengembara lagi, saudara. Ya. Dan tentunya dalam pengembaraan ini, dalam tanda kutip,
Bukan berarti kita mengembara tanpa tujuan, karena tujuan kita sudah jelas, tanah perjanjian, saudaraku. Saudara, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya akan bawa kita kepada tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan inilah bagaimana kita diuji di situ. Apakah kita tetap mau sefrekuensi dengan Tuhan, tetap mau seia sekata dengan Tuhan melalui pemimpin rohani. Dalam waktu itu melalui Musa, ya, sebagai representatifnya Tuhan. Kita mau setuju nggak dengan tuntunan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan jalan Tuhan, dengan cara Tuhan? Kita setuju nggak? Kalau setuju, kita tentu akan bersama-sama ikuti terus sampai di mana nanti Tuhan membawa kita. Kalau kita nggak setuju, kita tidak bersama-sama lagi. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang tidak percaya. Ya. Nah, kita lihat sekarang beberapa poinnya ya. Yang pertama, kenapa kita jangan sampai menjadi orang yang tidak percaya? Yang pertama, dari kisah singkat Nabi, saudaraku, perjalanan umat Israel tadi, kita akan menemukan beberapa poinnya. Ayat yang ke-22, Ulangan 1 ayat yang ke-22, kita menemukan jawabannya di sana. Kita lihat ya, Ulangan 22. Ada yang sudah dapat, boleh minta tolong dibacakan. Ulangan 1, 22 dengan suara yang nyaring, yang keras supaya bisa didengar. Yuk, silakan. Ulangan 1, 22. Relawan, waduh relawan ya. Yang dapat ya. Apa aja boleh. BIMK boleh, BIMK. Ya, Ulangan 1, 22 BIMK. Silakan. Ulangan 1, 22. Tetapi kamu datang kepada saya dan berkata, lebih baik kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu, supaya mereka dapat meletakkan kepada kita jalan mana yang harus kita lalui dan bagaimana kota-kota yang akan kita datangi. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi. Mereka mengusulkan lebih baik. Nah, Musa sudah ngomong, sudah nyampaikan. Jadi apa yang Musa katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Dia hanya diperintahkan oleh Tuhan, kamu ngomong begini sama umat Israel, sampaikanlah sama Musa pada mereka. Tetapi mereka ini ngomong begini, lebih baik. Nah, ya kan? Mereka tuh ngeyel, saudaraku. Ya. Mereka punya anggapan bahwa cara Tuhan tuh nggak lebih baik, caraku lebih baik. Nah, ini hati-hati, saudara. Saudara kalau udah mulai nggak percaya, tandanya cenderung seperti ini. Enggak, cara lebih baik kok. Cara Tuhan ngapain juga seperti itu? Ya kan? Kita mulai nggak setuju sama Tuhan. Kita mulai menjauhi Tuhan. Dan rencananya dan caranya dan jalannya kita mulai jauh. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, segeralah bertobat. Amin, saudara. Ya. Jangan punya anggapan sendiri. Oh, harusnya kok begini, bukan begitu. Sok pinter, sok tahu, saudara itu. Padahal mereka nggak menyelami masalahnya secara mendalam. Mereka hanya tahu hanya sebatas kata orang, hanya tahu sebatas kulitnya, tetapi merasa diri paling tahu. Sok tahu dan sok pinter gitu. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah, biasanya kan begitu. Lebih baik kan begini, lebih baik begitu. Ini hati-hati. Ini udah muncul benih bibit ketidakpercayaan. Apakah saudara dan saya seperti itu? Ya, saya berdoa, saya berharap tidak. Karena ada bibit ketidakpercayaan. Ketika sudah mulai berpikir, caraku yang baik, cara dia nggak baik, yang benar tuh begini, harusnya begini. Jadi Musa tuh mau disetir seolah-olah. Gini aja, tapi Musa sebenarnya udah tahu, saudara. Musa sebenarnya udah tahu. Tapi Musa, ya dah, biar mereka tuh lihat sendiri gitu loh. Maksud Musa tuh kayak biar kamu lihat sendiri deh. Bukan hanya kata orang, bukan hanya kataku. Cok, kamu lihat sendiri. Tapi ternyata mereka udah melihat fakta kenyataannya yang dahsyat luar biasa. Mereka masih menutupinya. Kenapa? Karena mereka masih ingin di Mesir. Mereka pikir, wah di Mesir enak. Padahal di Mesir pun mereka dulu berseru sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan di Mesir. Aduh Tuhan nggak sanggup.
Dulu disediain bahannya dengan target sekian, sekarang diperberat. Bahan harus kami siapkan sendiri, nggak disiapkan oleh mandor. Tapi hasilnya dituntut sama, bahkan lebih. Jerit sama Tuhan. Dulu di Mesir kan begitu, waktu jadi budak, ya kan? Suruh bikin batu bata, suruh bikin apa? Bahan disediakan nih sama orang Mesir nih. Mereka tidak mengerjakan, ditarget sekian. Sekarang diperberat. Mereka nggak menyediakan, kita sendiri yang menyediakan bahannya. Tapi targetnya tetap sama, bahkan harus lebih. Bisa nggak saudaraku? Ibaratnya tukang sama kenek dan tukang tanpa kenek. Tapi hasilnya diminta lebih banyak dari dengan kenek. Kira-kira gambarnya begitu. Nggak mungkin. Mereka dan jernih, tapi kok ya mereka masih punya apa ya, mungkin akal bulus atau akal licik atau apa ya, saya nggak tahu. Kok masih ngomong sama Tuhan sama melalui Musa, kok lebih baik begini, lebih baik kita ada di Mesir aja. Kan ini menutupi, membohongi dirinya sendiri, saudara. Dulu ngeluh, tapi sekarang ngomong lebih baik di Mesir. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai saudara nggak sefrekuensi sama Tuhan dalam hal ini. Ikuti aja, ya, ikuti aja. Mereka juga menyelami, umat Israel ini yang ngomong begitu nggak menyelami masalahnya secara mendalam, tapi merasa diri paling tahu. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah, ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat yang berikutnya ya. Di ayatnya yang ke-27 sekarang. Nah, ayat 27, silakan Ulangan 1 ayat 27. Ketidakpercayaan akan membuat seseorang, ayat 27. Yang sudah dapat boleh bacakan. BIMK. Ya, dengan suara keras. Ada? Ulangan 1 ayat 27. Wah, nggak bawa Alkitab ya sudah ya? Ulangan 1 ayat 27. Oke. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda. Salah. Ulangan 1. Ulangan 1 ayat 27. BIMK. Ada? Yang sudah dapat lain? Kamu mengomel begini, Ya. Tuhan benci kepada kita, maka Ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya mereka membunuh kita. Nah, ini yang kedua, kamu mengomel. Orang yang tidak percaya, mulai nih tidak percaya, dia suka ngomel, dikit-dikit ngomel. Apapun diomelin. Ada sedikit halnya ngomel, ada yang nggak enak ngomel, berkeluh kesah, bersungut-sungut, wah panas, wah gini, wah gitu, wah gini. Itu ciri orang yang mulai tidak percaya. Amin, saudaraku. Tuhan itu lebih menderita dari kita, saudaraku. Ya, penderitaan sudah 2 jam mungkin dalam tanda kutip ya, kepanasan, gerah, nggak nyaman, hanya 2 jam. Tuhan itu berapa tahun menderita, saudaraku? Memikul dosa dan hukuman kita sampai dia disalibkan. Lah kita cuma 2 jam masih ngomel, masih ngeluh misalkan ya, kalaupun ada, tapi percaya di sini nggak ada. Amin, saudaraku. Saudara nggak akan ngomel. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Ya, ini bukti sudah nggak berkeluh kesah karena sudah ada di sini. Amin. Ya. Oke, jangan mengomel, saudaraku, jangan bersungut-sungut. Ini membuat akhirnya nanti kita jadi berputar-putar. Nggak selesai-selesai masalah kita. Kalau masalah pribadi ya masalah pribadi kita nggak selesai-selesai. Yang penting saudara syukuri aja, mengucap syukur, tetap percaya. Amin. Mau sepakat satu frekuensi, tetap percaya, saudaraku. Bilang kiri kanan, ayo kita satu frekuensi. Bilang kiri kanan. Kalau nggak sefrekuensi gimana jadinya, saudaraku? Kosong. Nanti cobalah di rumah ya, setel radio. Ya, sudah bikin frekuensi apa? Ya radio apa? Kan ada frekuensinya kan? Tapi sudah selipkan sedikit aja, selip gitu. Nggak pas. Langsung tuh ya. Wah, nggak jelas lah pokoknya. Kalau sudah nggak sefrekuensi, hidup sudah jadi nggak jelas. Gaji nggak jelas. Bilang sama-sama gaji gitu. Nggak jelas. Haleluya. Ya, yang berikutnya kita lihat aja secara cepat ya. Jadi khotbahnya nggak usah lama-lama supaya sudah happy. Haleluya. Yang berikutnya tadi sudah ayat 27, sekarang ayat yang ke
41. Nah, ayo 41 yang sudah dapat masih BIMK. Kamu menjawab, Musa, kami telah berdosa terhadap Tuhan. Tetapi sekarang kamu mau maju berperang seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kita. Lalu masing-masing di antara kamu bersiap-siap untuk berperang. Jangan anggapan bahwa menyerbu daerah pegunungan itu soal mudah. Nah, menganggap mudah lah. Ya, perang sama orang Kanaan mudah, kita akan bisa mendudukinya. Sombong jadinya saudara. Tuhan nggak perintahkan. Tuhan sudah perintahkan, mereka nggak mau jalan. Sekarang Tuhan bilang cukup, jangan apa? Jangan masuk, jangan perang. Mereka nekat. Loh, waktu mereka punya keinginan itu, udahlah kita masuk aja seperti yang diperintahkan Tuhan. Loh, mereka ngomong gitu loh. Oke, kita jalan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi momennya udah nggak pas. Waktu mereka mau berangkat, masuk dan menduduki tanah perjanjian, Tuhan sudah ngomong, sudah nggak usah. Jangan suruh mereka masuk, jangan suruh mereka menduduki, jangan suruh mereka perang, nggak boleh, kata Tuhan. Tapi mereka nekat, mereka dablek. Ya. Mereka nganggap mudah, gampang. Masalah ini kan gampang. Gini aja harus bertele-tele, gini aja harus gimana? Mungkin punya pikiran seperti itu. Kenapa nggak begini ya? Kembali lagi, pinginnya maunya sendiri. Ya ini, ya kan cenderung apa? Menganggap mudah, menganggap remeh persoalan yang tidak diselaminya. Nggak ikut nyelam, tapi sok tahu dalamnya, wah gini. Haleluya. Kalau saya ingin tahu kedalaman apa kondisi keadaan di bawah laut, kan sudah harus menyelam. Ada persoalan apa, sudah ikut menyelam sama-sama, nah itu baru kita bisa, membaca, Tapi ini tidak ikut nyelam, tapi sok tahu, gampang lah, nyelam ke dalam gampang, ya, merebut Kanaan gampang, padahal Tuhan gak ada persetujuan, gak ada perkenanan Tuhan di situ. Akhirnya apa yang jadinya? Mereka tetap berangkat loh, mereka tetap berangkat nih. Jadinya apa, saudara? Kalah, saudara. Mereka dipermalukan oleh orang-orang Amori di sana. Tunggang langgang mereka, karena ternyata jumlah mereka sangat banyak, saudara. Mereka kalah jumlah. Ya karena yang berangkat nggak semua kan, orang-orang yang nekat yang nggak sefrekuensi sama Tuhan doang ini yang berangkat, ini yang dablek ini yang berangkat. Kekuatannya nggak seberapa, tapi mereka merasa jago gitu. Aku bisa, aku pengalaman. Nah ini karakter seperti ini dijauhkanlah dari kita masing-masing pribadi, saudara. Ya mau katakan amin. Jangan cenderung menganggap mudah, menganggap remeh persoalan yang kita nggak tahu, yang kita nggak selami. Lanjut sedikit lagi ya, satu lagi ayat 43 yang terakhir. Nah, katakan haleluya gitu dong. Karena yang terakhir. Haleluya. Ya, 43, baca satu orang, ayo. Masih BIMK saja kita lihat. Ulangan 1, 43. Ulangan 1, 43. Ya. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menantang ketakutan, kamu berlaku tadi, dan maju ke arah pegunungan. Oke, terima kasih Bu Otin. Sudah selesai ya bacanya ya? Ya. Saya ganti dengan BIMK karena tadi yang dibaca bukan BIMK ya. Nah begini cerita, saya menyampaikan kepadamu apa yang dikatakan Tuhan, 43 ya, versi BIMK. Saya menyampaikan, Musa menyampaikan kepada umat Israel apa yang dikatakan Tuhan, tetapi kamu tidak peduli. Garis bawah ini, tetapi kamu tidak peduli. Kamu menentang perintah Tuhan dan dengan congkak pergi ke daerah pegunungan itu yang tadi saya bilang. Dengan sombongnya mereka nganggap remeh, ya kan? Merasa diri mampu, padahal Tuhan dah cegah, Tuhan dah jangan melalui Musa tidak ngomong begitu, tapi mereka nekat kalah. Nah ini akhirnya poinnya di sini, kamu tidak peduli. Orang yang tidak percaya ini bisa terlihat. Maksudnya tidak percaya dengan proses Tuhan, tidak percaya dengan tuntunan Tuhan.
Karena dilihatnya kok begini, kok begitu, nggak seindah warna aslinya, nggak seperti yang dibayangkan. Ekspresinya apa? Tidak peduli. Ini ciri, ini tanda indikator. Tidak percaya dengan proses Tuhan, tidak percaya dengan janji Tuhan, akhirnya menjadi tidak peduli. Nggak peduli dengan situasi keadaan yang terjadi. Cuek, masa bodoh. Itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan bagian saya, itu bagian A, B, C, D. Ya sudah, kerjakan saja. Lepas tangan, lepas perhatian, lepas kepedulian, nggak peduli. Ini benih ketidakpercayaan. Semoga ini semua dijauhkan dari hidup saudara dan saya di tengah proses padang gurun yang kita sedang hadapi. Siap, saudaraku? Ya, yang siap mari kita bangkit berdiri semuanya. Saya akan berdoa buat saudara.